Tema kita saat ini adalah sukacita dalam melayani Tuhan. Saudara, satu-satunya agama yang Tuhannya tidak ingin dilayani dengan beban hanya Tuhan kita. Perhatikan konsep ini ya. Semua agama di dunia, Tuhan mereka yang mereka sembah, dewa-dewi mereka, itu maunya dilayani dengan beban. Contohnya, berapa banyak agama di dunia, imam-imam mereka, umat mereka harus menyiksa diri untuk berkenan kepada Tuhan mereka. Betul atau tidak? Ngerti yang saya maksud ini ya? Hampir semua agama di dunia, untuk menyenangkan Tuhan mereka, maka harus berbuat sesuatu yang cukup berat. Tapi justru Tuhan kita tidak. Kita buka kitab Ulangan 28 ayat 47. Kita lihat ya, sampai 48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan, ayo baca, dengan apa dan apa? Sukacita dan gembira hati. Nah, bayangkan. Jadi Papa kita di surga sebagai Tuhan itu ingin dilayani dengan apa dan apa? Sukacita dan gembira hati. Saudara lihat agama-agama apapun di dunia, wajah murung adalah tanda orang itu suci. Loh, betul tidak? Hampir semua agama di dunia, penderitaan yang mereka alami, kesakitan yang mereka alami, mereka berkonsep Tuhannya makin berkenan. Maaf kalau saya nggak sebutkan agama-agama namanya, tapi kita semua mengerti. Tapi justru Tuhan kita, saudara, harus kita layani dengan apa dan apa tadi? Sukacita dan gembira hati. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, perhatikan. Ada yang beda dalam Inggris dan Mandarin? Tolong seorang bawa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Sama ada kata itu, sukacita dan gembira hati. Ya, joyfully and glad thing. Betul. Nah, saudara lihat, walaupun kelimpahan akan segala galanya. Jadi kalau Bapa kita yang kita layani itu melimpahi kita dengan segala galanya, betapa jahatnya kalau kita melayani dia enggak dengan gembira hati. Betul? Enggak sukacita dalam melayani dia. Lihat akibatnya kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak dengan sukacita dan gembira hati melayani dia. Ayat 48. Maka, jangan terjadi dengan kami Tuhan, tolong kami. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau, yaitu kita hamba-hamba Tuhan, kalau melayani dia tidak dengan sukacita dan gembira hati, maka engkau akan jadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Yahweh melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Wah, ngeri sekali. Kita tinggalkan dulu ayat ini, tapi jangan lupa kata ini. Kalau kita tidak mau jadi hamba kepada Tuhan kita dengan sukacita dan gembira hati, maka kita diserahkan kepada musuh yang akan disuruhnya melawan kita, dan musuh itu membebankan kuk besi ke atas tengkuk kita. Kita lihat sekarang Matius 11. Ini ayat yang terkenal. Begitu buka Matius 11, langsung konsepnya larinya ke ayat 28. Karena itu ayat yang paling enak untuk menghibur diri sendiri. Padahal kalau kita teliti baik-baik, ini ayat yang cukup aneh. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30, kita akan melihat ini. Marilah kepadaku, siapa saja? Semua yang bagaimana? Letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku, semua kita yang letih lesu berbeban berat. Untuk apa dipanggil? Karena Tuhan akan memberi apa?
kelegaan kepada kita. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat ada orang punya beban dari pundaknya, lalu diangkat beban itu karena Tuhan memberi kita kelegaan. Nah, kita lupa ayat 29-nya. Apa kalimat pertama ayat 29? Pikulaku yang kupasang. Stop dulu. Saya berkata gini, Tuhan jangan bergurau. Beban yang ada engkau angkat. Pundak sudah kosong dikasih pikulan lain. Betul tidak, saudara? Kan aneh sekali. Lalu ini apa? Ini yang sungguh-sungguh menyenangkan, saudara, kalau kita mempelajari itu. Pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini dia. Dan jiwamu akan apa? Mendapat ketenangan, rest, refresh, lega, tidak stres semuanya itu. Dengarkan kesimpulan ayat 29. Ternyata Papa di surga mau dan minta. Kalau kita melayani Dia, itu tidak mungkin stres. Kalau sampai ada hamba Tuhan melayani Tuhan stres, yang salah pasti hamba Tuhan itu. Hebat bukan ayat ini? Kenapa? Ayat 30 jawabannya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan jadi beban yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu ringan. Maka itu awas kalau ada hamba Tuhan melayani, aduh berat buat saya, ini berat. Pasti dia sedang memikul beban mertua. Ilustrasi ini ya. Beban mertua itu berat, saudara. Kalau bebannya Yesus itu ringan. Amin. Nah, seharusnya tanya tadi ini, Yesua mana? Kok tidak ada Yesua? Oke, saya mesti tanya panitianya. Mengapa panitia pilih sukacita dalam melayani Tuhan? Saya harus tahu penyebabnya. Kenapa ada tema ini? Sungguh saudara, maaf ya, dari tadi maaf Tuhan untuk kemuliaan. Dari tadi banyak yang tanya saya, Boksu nggak capek? Boksu nggak capek? Enggak. Kalau saudara saya capek atau tidak? Enggak. Ada 5 season sepanjang hari ini. Berapa jam saya berdiri? Berapa jam saya ngomong? Sampai tanya, mau kopi? Saya tuh nggak biasa minum kopi. Saya sering berkata, kamu nggak ngerokok tapi ngopi. Sama. Saudara, saya tidak pernah merasa lelah dalam melayani Tuhan. Karena saya percaya konsep ini. Selalu ada sukacita. Maaf, setelah beban mertua, beban organisasi itu lebih berat. Betul? Berat beban organisasi itu. Tapi bebannya Tuhan Yesus ringan. Pikulannya enak. Luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita tanpa beban, rasa beban yang berat? Keluarkan 2 hal penting. Belajarlah kepadaku. Karena Dia apa? Lemah lembut dan rendah hati. Oh saudara, 2 konsep ini saya kagum sekali. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ayo kita lihat Tuhan Yesus. Dia dari surga, Dia turun ke dunia. Secara logika, stres nggak dia menghadapi cara hidup kita di dunia yang beda dengan cara hidup di surga? Harusnya dia stres tidak? Ayo jawab. Stres. Pola makan beda, pola tidur beda, jamnya juga beda, cara-caranya beda semua.
Maka itu kalau tidak ada ayat 29 Matius 11. Tema kita saat ini adalah sukacita dalam melayani Tuhan.